Halo guys, selamat datang kembali di channel Jasmine Finance, channel yang berisi tentang step-step saya menjadi seorang expertise dalam bidang accounting, audit, dan pajak. Oke, untuk hafalan sesi ini ya, dimulai dari materi akuntansi biaya dari modul CFP yang diterbitkan oleh IAI, materi akuntansi biaya di mana PDF-nya bisa dilihat di sini dan bisa dibandingkan dengan hafalan saya ya, ataupun halaman saya gitu. Dan disclaimer, video ini tidak bertujuan untuk komersial ataupun keuntungan secara langsung, tapi secara tidak langsung ya, seperti peningkatan personal branding saya, expertise dalam bidang-bidang tersebut nantinya untuk mendapatkan pekerjaan ataupun untuk ketika nanti saya mendirikan KAP, KCA, dan KPP dan lain sebagainya gitu. Oke, langsung saja kita seperti biasa ya guys. Baik, langsung saja melanjutkan materi yang kemarin. Kita kan masih membahas tentang beberapa 5 tahapan ya, 5 tahapan jenis 5 tahapan pengendalian yang bisa diterapkan sesuai dengan skala atau ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan, yang mana kemarinnya sudah tahap 1, 2, 3 dan sekarang tahap 4 dan 5, yaitu yang keempat ya guys, langsung saja adalah klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya berdasarkan klasifikasi biaya dengan menggunakan anggaran fleksibel dan biaya standar ya. Jadi penjelasannya gini guys, biasanya itu ya, atau dalam kenyataannya itu kapasitas yang direalisasikan itu berbeda dengan kapasitas yang direncanakan, di mana kapasitas di sini itu maksudnya adalah kapasitas pengendaliannya. Misalkan nih pengendaliannya itu, perencananya itu sudah mencakup objek-objek berikutnya, objek perusahaan, misalkan bagian pemasaran, bagian produksi, bagian dan lain sebagainya gitu. Itu yang direncanakan seperti itu, tapi yang terrealisasi ternyata tidak mencakup semuanya, jadi ada yang bolong gitu. Nah, maka dari itu di perencanaan dan pengendalian kegiatan perusahaan itu kemudian dikembangkan berdasarkan ya, dengan mengembangkan anggaran fleksibel dan biaya standar, di mana artinya pengendalian anggaran, di mana anggaran fleksibel itu disusun untuk memenuhi tingkat kapasitas yang telah direncanakan. Jadi disesuaikan nih anggarannya itu sesuai dengan kapasitasnya itu tadi ya, biar nggak mubadir ya, ada yang bolong-bolong. Dan anggaran fleksibel ini itu mampu menyediakan tolak ukur prestasi, tolak ukur prestasi yang dapat mendekati kapasitas yang ingin dicapai sesungguhnya gitu. Karena tadi ya anggaran karena anggaran fleksibel itu ya sesuai dengan kebutuhan dari pengendalian yang perlu dikendalikan gitu. Kemudian yang poin kelima itu ada pengendalian dengan menggunakan membuat ya pusat-pusat pertanggungjawaban dan penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Ya, jadi penjelasannya gini guys, jika perusahaan itu semakin berkembang, maka kegiatan perusahaan itu akan dibagi-bagi ya sesuai dengan pusat-pusat pertanggungjawabannya. Nah, maka perencanaan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan itu dapat dilakukan dengan membuat anggaran untuk masing-masing setiap dari pusat-pusat pertanggungjawaban, dan kemudian manajer pusat pertanggungjawaban itu bisa dinilai kinerjanya itu dengan cara membandingkan apakah apa yang disusun dengan apa yang telah terrealisasi gitu ya, anggaran yang telah disusun dan anggaran yang telah terrealisasi, di mana setiap manajemen pusat pertanggungjawaban itu juga dinilai
berdasarkan hal-hal yang mereka kendalikan. Jadi kalau di luar yang mereka kendalikan ya tidak bisa ya guys. Maksudnya gimana ini secara keseluruhan berarti ya yang nomor 5 itu. Jadi misalkan nih sebuah perusahaan itu semakin berkembang, otomatis kan butuh bagian-bagian yang banyak ya guys. Nah, bagian-bagian perusahaan misalkan dari proses pengambilan bahan, kemudian produksi proses, kemudian baru penjualan gitu kan. Itu nanti itu kan dibagi-bagi, itu sudah dibagi-bagi kan. Dan sudah dibagi-bagi itu nanti disusunlah dengan konsep kehati-hatian dengan membuat anggaran pada masing-masing kegiatan itu sehingga tidak mubazir, dan masing-masing pusat pertanggungjawaban itu kan ya itu ada manajernya kan, misalkan manajer produksi, kemudian manajer tadi pengambilan bahan mentah misalkan ya, kemudian manajer ini ya penjualan gitu, itu dibagi-bagi dan nanti masing-masing manajer ini memimpin masing-masing bagian itu diambil pertanggungjawabannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, antara anggaran yang telah disusun dengan yang terrealisasi. Namun ya manajer yang di bagian produksi itu hanya bertanggung jawab atas produksi saja, tidak bertanggung jawab atas penjualan ataupun pengambilan bahan dan seperti itu. Kemudian ini yang terakhir itu etika ya guys. Jadi akuntansi ini mirip seperti pengertian yang pertama itu ya. Karena ini penjelasannya gini, akuntansi biaya adalah suatu ilmu yang berkaitan dengan penggunaan informasi oleh manajemen ataupun pihak internal perusahaan lainnya untuk pembuatan perhitungan biaya produksi, kemudian perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengambilan keputusan. Sehingga akuntansi biaya itu dapat dipandang sebagai ilmu yang menunjang perusahaan untuk mencapai tujuannya secara legal dan etis, sehingga para akuntan itu dituntut untuk bersikap jujur, terpercaya, dan etis. Oke, sekian pemahaman dan hafalan materi pada sesi ini ya. Dan untuk yang mau kritik, saran, komentar yang membangun tapi ya biar saya nggak kena mental, bisa ditulis di kolom komentar, dan saya ucapkan terima kasih pada IAI.